Pemirsa, pemerintah berencana akan merealokasi anggaran di 6 sektor dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Langkah ini dilakukan guna mempercepat penyerapan dana di akhir tahun 2020. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana akan berealokasi anggaran di 6 sektor dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan guna mempercepat penyerapan dana hingga 100% di akhir tahun 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa hingga tanggal 17 September 2020, realisasi program pemulihan ekonomi nasional telah mencapai Rp254,4 triliun atau sebesar 36,6% dari pagu anggaran senilai Rp695,2 triliun. Sedangkan realisasi PEN pada tanggal 11 September juga mencapai 34,1% yang sekaligus menandai peningkatan realisasi sebesar 2,5% dalam sepekan terakhir. Erlangga tetap optimistis realisasi PEN hingga akhir 2020 dapat mencapai 100% dengan memperkirakan potensi realisasi anggaran PEN ke sejumlah sektor, yakni kesehatan sebesar Rp84,02 triliun, perlindungan sosial Rp242,01 triliun, sektor dan Pemda Rp71,54 triliun, UMKM Rp128,05 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp49,05 triliun, serta insentif usaha Rp120,61 triliun. UMKM dari anggaran 123,46 diperkirakan akan sedikit meningkat sebesar 128,05 triliun. Kemudian untuk pembiayaan korporasi dari 53,6 triliun itu diperkirakan sebesar 49,05 triliun. Dari total pagu anggaran 695,2, realisasinya bisa mencapai 100% dengan komposisi realokasi pada 6 kelompok. Adapun berdasarkan data tanggal 17 September 2020, realisasi anggaran PEN diantaranya terdiri dari anggaran kesehatan sebesar Rp18,45 triliun, perlindungan sosial Rp134,4 triliun, sektor kementerian lembaga atau Pemda Rp20,53 triliun, insentif usaha Rp22,23 triliun, dan dukungan UMKM Rp53,74 triliun. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan kita akan masih membahas topik serapan anggaran PEN mengecewakan. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Bima Yudhistira yang merupakan ekonom indef. Kita akan langsung sapa saja. Pak Bima, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih Pak Bima sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Serapan anggaran dana PEN ini cukup rendah secara persentase. Ini juga menjadi perhatian dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir Pak Bima. Saya akan coba review sedikit. Ini dari badan yang menyalurkan dana PEN menyatakan realisasi ini masih cukup wajar begitu, mengingat realisasinya baru dijalankan mulai per Juni, bukan dari Januari. Dan tadi juga sudah berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Wijaya dari Kadin Indonesia, lebih menyoroti kepada penerapan teknologi dalam penyaluran stimulus ini supaya lebih cepat, aman, tidak terjadi penyimpangan, dan juga lebih kepada memangkas beberapa birokrasi yang ada. Nah, Anda sebagai ekonom, bagaimana pandangannya terkait dengan realisasi dan dana PEN ini yang masih belum maksimal yang dinilai banyak kalangan, Mas Bima? Jadi sebelum masuk kepada mekanismenya ya, saya akan masuk dulu sebenarnya kepada desain dari stimulus PEN ini memang harus dirombak total ya. Kenapa? Karena ada banyak sekali stimulus. Saya catat ada 3-4 item dari stimulus PEN itu yang pencairannya memang sangat lambat dan tidak mungkin sampai akhir tahun bisa 100%. Contohnya misalnya ada PPh 21 BTP ini untuk karyawan yang ditanggung oleh pemerintah, itu alokasinya besar sekali ya. Jadi ada 39 triliun, hampir 40 triliun, tetapi penyerapannya baru 4%. Kemudian ada subsidi bunga untuk UMKM. Itu juga tidak berjalan secara optimal, baru di kisaran 7% pencairannya. Ada juga kemudian bansos sembako, ini di luar dari sembako, jadi ada tulisannya logistik sembako
pangan, ini pencairannya juga sangat kecil. Padahal kita tahu karena ada PSBB yang lebih ketat, seharusnya bantuan sembako ini khususnya di Jabodetabek pencairannya sudah 80-90%. Jadi ini ada masalah desain dari anggaran, itu ada yang pencairannya memang tidak akan mencapai target, ini tidak segera dilakukan realokasi. Itu satu masalah. Yang kedua, ada memang masalah koordinasi ya, banyak pejabat, khususnya pejabat di level teknis daerah, itu yang tergagap-gagap dengan adanya pandemi, karena koordinasi biasanya dilakukan secara fisik ya, mengumpulkan aparatur desa misalnya, mengumpulkan masyarakat, tapi ketika terjadi pandemi mereka dipaksa berkoordinasinya pun juga melalui virtual. Ada yang tidak biasa, jadi ada gagap teknologi juga ya. Okay. Dan yang terakhir, ini mungkin ada masalah, memang pelaksana teknisnya takut ditangkap oleh KPK gitu ya, karena merasa bahwa yang ada perlindungan terhadap hukum itu lebih ke arah para menteri atau kemudian level eselon 1. Sementara pelaksana teknis mereka khawatir salah sedikit mengisi anggaran itu bisa di KPK-kan bahasanya ya, bisa dikira tindak pidana korupsi. Baik, Pak Bima, sebenarnya ada tidaknya pandemi, masalah birokrasi ini tampaknya sudah menjadi masalah klasik, Pak, dan sampai saat ini belum terselesaikan tampaknya. Ya, ini masalah yang memang sangat struktural ya. Jadi nggak ada yang berubah sebenarnya pandemi dan sebelum pandemi. Kalau kita melihat pola anggarannya, pastinya pencairan itu biasanya akan meningkat di kuartal 4 di akhir tahun. Itu biasanya kan kalau di situasi normal pemerintah belanja aneh-aneh, bikin acara, bikin sosialisasi, bisa berkali-kali ya, kemudian pengadaan barang dan jasa itu dikebut di akhir tahun. Itu siklusnya selalu seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang, ini memang akan lebih susah lagi penyerapannya, karena siklus yang normal tadi pun juga terhambat. Nah, ini kita khawatir ini makin memperlama juga penyerapan sampai akhir tahun. Tadi dari Kadin lebih menyoroti kepada penerapan teknologi aplikasi dalam penyalurannya, Pak Bima. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Nggak bisa semua ya. Jadi saya mendukung, bahkan ini kan ada kawan-kawan dari fintech misalnya kan, bagaimana kalau bantuan kepada UMKM ya itu bisa disalurkan lewat fintech karena mereka punya database-nya, kemudian juga pengawasan lebih mudah ya. Tapi tidak semua kan, fintech pun juga share-nya masih sangat kecil di Indonesia. Kemudian teknologi-teknologi lain itu bisa menjangkau kalau internetnya di suatu desa itu bagus ya. Padahal kita menghadapi yang rentan terkena pandemi dalam hal dampak ekonomi adalah usaha mikro, masyarakat miskin yang ada di daerah 3T, tertinggal, terpinggirkan, yang tidak tersambung internet ataupun listrik bahkan dengan baik. Artinya ini dengan penggunaan aplikasi bisa diterapkan tapi tidak secara menyeluruh begitu, Pak Bima? Ya, jadi mungkin akan efektif pada Jawa ya, khususnya di Jabodetabek ya, itu saya sepakat. Memang harus ada mekanisme melalui aplikasi digital, tetapi untuk wilayah lain di luar Jabodetabek atau di luar Jawa secara umum, memang cara-cara yang konvensional asalkan pengawasannya lebih ketat itu masih memungkinkan. Baik, ini menarik Pak Bima, dengan melambatnya serapan dari dana PEN, ini tujuan pemerintah lebih kepada menjaga perekonomian, meningkatkan konsumsi masyarakat. Dengan tidak lancarnya penyaluran dana PEN ini, apakah menyebabkan Indonesia semakin dekat dengan jurang resesi? Meskipun dari beberapa pihak ini sudah memprediksikan resesi akan terjadi di Indonesia. Tapi nanti kita akan bahas, Pak Bima, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Dan pemirsa Market TV akan segera kembali sesaat lagi.